Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti magnet? Saat kamu sedang bersemangat, tiba-tiba banyak hal baik datang begitu saja. Ketemu orang yang tepat, rezeki lancar, atau kesempatan emas muncul tanpa diduga. Tapi di sisi lain, saat kamu merasa cemas dan khawatir, masalah juga seakan datang bertubi-tubi. Apakah ini kebetulan? Atau ada hukum alam yang bekerja? Inilah yang disebut sebagai Law of Attraction, hukum tarik-menarik yang mengatakan kita menarik apapun yang menjadi fokus, energi, dan perhatian kita, baik positif maupun negatif. Buku karya Michael J. Lozier ini bukan sekedar teori, tapi sebuah panduan praktis. Di dalamnya, kita akan belajar bagaimana pikiran, perasaan, dan kata-kata kita menjadi magnet yang menentukan apa yang datang dalam hidup kita. Dan yang lebih menarik, ada rumus sederhana 3 langkah yang bisa membantu kita menarik lebih banyak hal yang kita inginkan dan mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kamu pernah penasaran kenapa ada orang yang seolah selalu beruntung, sementara ada orang lain yang merasa sial terus, jawabannya bisa jadi ada di sini. Pernah dengar istilah Law of Attraction? Dan bertanya-tanya, apakah ini ide baru dari motivator modern? Ternyata, konsep ini sudah ada jauh sebelum kita lahir. Michael J. Lozier menjelaskan bahwa Law of Attraction bukanlah sesuatu yang baru. Akar konsep ini sudah ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun lalu. Banyak ajaran kuno, filsafat timur, dan bahkan pemikiran spiritual barat, semuanya menyinggung satu prinsip penting. Pikiran dan energi manusia memiliki kekuatan untuk menarik realitas. Dalam filsafat timur, ada konsep tentang energi universal yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Dalam ajaran spiritual barat, ada banyak kutipan yang menggambarkan bahwa sebagaimana seseorang berpikir, demikianlah hidupnya. Pada era modern, prinsip ini dipopulerkan lagi melalui buku-buku seperti Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dan The Secret karya Rhonda Byrne. Lozier menekankan, meski istilah dan caranya berbeda-beda, intinya sama. Apa yang kita fokuskan, kita tarik. Hukum tarik-menarik ini tidak mengenal siapa kita, agama apa, atau latar belakang apa. Sama seperti hukum gravitasi, ia bekerja untuk semua orang. Bedanya, sebagian orang sadar dan memanfaatkannya, sementara yang lain tidak sadar dan merasa hidupnya penuh kebetulan. Dengan memahami sejarah singkat ini, kita bisa melihat bahwa Law of Attraction bukan sekadar tren motivasi, tapi sebuah prinsip universal yang sudah lama dipercaya manusia di berbagai budaya. How the Law of Attraction works. Pernah nggak kamu sadar saat bangun pagi dengan mood jelek, seharian seperti ada saja hal-hal yang bikin kesal. Tapi di hari lain, ketika bangun dengan hati gembira, tiba-tiba banyak hal lancar dan menyenangkan terjadi. Apakah ini kebetulan? Atau ada hukum alam yang bekerja? Michael J. Lozier menjelaskan bahwa Law of Attraction bekerja dengan prinsip sederhana. Kita menarik apapun yang kita berikan energi, perhatian, dan fokus. Semesta tidak peduli apakah fokus kita positif atau negatif. Ia hanya merespons getaran atau vibration yang kita pancarkan melalui pikiran dan perasaan. Bagaimana cara kerjanya? Pikiran menciptakan perasaan. Perasaan memancarkan energi atau getaran. Energi itu menarik pengalaman serupa ke dalam hidup kita. Contoh sederhana, kalau kamu terus berkata, "Aku takut gagal," maka energi takut itu justru menarik lebih banyak situasi yang membuatmu merasa gagal. Tapi kalau kamu berkata, "Aku yakin bisa belajar dari pengalaman," kamu memancarkan energi percaya diri, dan semesta akan merespons dengan memberi peluang belajar yang mendukung. Kuncinya ada di fokus. Semesta tidak membedakan kata tidak. Misalnya, saat kamu bilang, "Aku nggak mau terlambat," semesta hanya menangkap kata terlambat. "Aku nggak mau sakit," semesta hanya menangkap kata sakit. Itu sebabnya banyak orang tanpa sadar menarik hal yang sebenarnya ingin mereka hindari hanya karena fokusnya salah arah. Lozier mengingatkan,
Law of Attraction bekerja seperti mesin fotokopi. Ia tidak memilih, tidak menilai. Ia hanya menggandakan apa yang kamu kirimkan dalam bentuk energi. Kalau begitu, tugas kita sederhana. Alih-alih fokus pada apa yang tidak kita inginkan, fokuslah pada apa yang kita inginkan. Karena energi yang kita pancarkan hari ini adalah benih dari pengalaman hidup kita di masa depan. The Law of Attraction at Work. Pernah nggak kamu perhatikan, kalau kamu lagi mikirin seseorang, tiba-tiba dia menghubungimu? Atau saat kamu lagi fokus banget cari peluang, tiba-tiba ada saja kesempatan datang. Banyak orang menyebut ini kebetulan, tapi menurut Law of Attraction, tidak ada yang namanya kebetulan. Michael J. Lozier menjelaskan bahwa Law of Attraction selalu bekerja, baik kita sadar maupun tidak. Ibarat gravitasi, ia tidak pernah berhenti. Bedanya, sebagian orang menggunakannya dengan sengaja, sementara yang lain membiarkan hidupnya ditarik oleh pola pikir negatif. Contoh cara kerjanya dalam kehidupan sehari-hari. Saat kamu fokus pada rasa syukur, lebih banyak hal yang membuatmu syukur muncul dalam hidup. Saat kamu sering mengeluh soal kekurangan uang, justru semakin sering kamu mengalami masalah finansial. Saat kamu yakin akan mendapat kesempatan, peluang itu seakan-akan muncul dari langit. Lozier menyebut ini sebagai magnet energi. Apapun yang kamu pikirkan berulang-ulang akan menjadi magnet yang menarik pengalaman serupa. Bedanya orang yang sadar dan tidak sadar, orang yang tidak sadar akan Law of Attraction sering merasa korban keadaan. Kenapa hidupku selalu begini? Orang yang sadar justru bertanya, apa yang selama ini aku fokuskan sampai hal ini muncul dalam hidupku? Kekuatan sesungguhnya ada pada kesadaran. Begitu kita sadar bahwa pikiran dan perasaan kita adalah penyebabnya, kita bisa mulai memilih fokus yang benar untuk menciptakan hasil yang kita inginkan. Bayangkan kalau setiap hari kita bisa mengendalikan fokus pikiran, memilih kata-kata yang lebih positif, dan menyalurkan energi ke arah yang kita mau. Hidup bukan lagi soal menunggu kebetulan, tapi soal menciptakan keberuntungan. Lozier menekankan, Law of Attraction bukan ilmu sulap, tapi hukum alam. Semakin kita konsisten memancarkan energi yang tepat, semakin konsisten pula semesta mengembalikan hal-hal yang selaras dengan itu. Identifying your desire. Banyak orang bilang, aku pingin hidup lebih baik. Tapi ketika ditanya, lebih baiknya seperti apa? Mereka diam. Kenyataannya, kamu nggak bisa menarik sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak jelas menginginkannya. Kejelasan adalah langkah pertama untuk mewujudkan. Michael J. Lozier menjelaskan bahwa Law of Attraction hanya bisa merespons sesuatu yang jelas. Kalau kita tidak tahu apa yang kita inginkan, semesta pun bingung harus memberi apa. Banyak orang fokus pada apa yang tidak mereka inginkan. Misalnya, aku nggak mau miskin, aku nggak mau kesepian, aku nggak mau gagal. Padahal, semesta tidak mengenal kata tidak. Ia hanya menangkap kata miskin, kesepian, gagal. Akibatnya, yang datang malah hal-hal itu juga. Langkah pertama untuk mengubahnya, yaitu pertama sadari apa yang tidak kamu inginkan. Ini langkah awal, tapi jangan berhenti di sini. Yang kedua, ubah menjadi apa yang kamu inginkan. Contoh, aku nggak mau miskin. Bisa diubah jadi, aku ingin hidup berkecukupan. Aku nggak mau gagal. Itu bisa diubah jadi, aku ingin berhasil dan belajar dari setiap langkah. Atau, aku nggak mau sendiri. Itu bisa diubah jadi, aku ingin hubungan yang sehat dan saling mendukung. Yang ketiga, fokus pada hasil akhir, bukan pada ketakutan. Semesta merespon getaran keyakinan, bukan keraguan. Kenapa kejelasan ini penting? Ibarat kamu pesan makanan di restoran, kamu tidak bisa hanya bilang, saya nggak mau ini dan itu. Pelayan butuh tahu apa yang kamu mau. Begitu juga dengan Law of Attraction, ia menunggu pesanan yang jelas. Mulailah tulis secara spesifik apa yang kamu inginkan dalam hidup. Hubungan seperti apa yang kamu dambakan. Karir atau kehidupan finansial seperti apa yang kamu inginkan. Kesehatan dan kebahagiaan seperti apa yang kamu mau. Karena saat kamu punya kejelasan, semesta punya arah. Dan saat semesta punya arah, peluang-peluang mulai bermunculan.
Michael J. Lozier menekankan, clarity is power. Kejelasan adalah kekuatan. The clarity through contrast process. Kadang, untuk tahu apa yang benar-benar kita inginkan, kita harus mulai dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan menariknya, justru dari kontras atau perbedaan inilah kejelasan muncul. Michael J. Lozier menjelaskan bahwa banyak orang merasa bingung dengan keinginannya karena mereka hanya fokus pada masalah, bukan pada solusinya. Tapi, sebenarnya, masalah dan ketidaknyamanan bisa menjadi kompas untuk menemukan keinginan sejati. Proses clarity through contrast ini punya 3 langkah sederhana. 1. Kenali apa yang tidak kamu inginkan. Jangan abaikan perasaan tidak nyaman. Tulis atau sadari hal-hal yang membuatmu tidak puas. Contoh, aku nggak suka pekerjaan yang membuatku stres setiap hari. Aku nggak mau hubungan yang toksik. Aku nggak mau hidup penuh tekanan finansial. Kemudian, ubah kontras menjadi keinginan yang jelas. Begitu tahu apa yang tidak kamu mau, ubah kalimatnya jadi apa yang kamu mau. Contoh, aku ingin pekerjaan yang membuatku berkembang dan dihargai. Aku ingin hubungan yang sehat dan saling mendukung. Aku ingin kondisi keuangan yang stabil dan tenang. Yang ketiga, fokus pada hasil akhirnya, bukan pada kontrasnya. Setelah keinginan jelas, lepaskan fokus dari hal negatif dan alihkan energi sepenuhnya pada apa yang kamu inginkan. Semesta tidak bekerja lewat keluhan, tapi lewat kejelasan dan keyakinan. Analogi sederhananya, bayangkan kamu jalan di lorong gelap. Rasa tidak nyaman itu bukan musuhmu. Itu tanda bahwa kamu perlu mencari cahaya. Begitu kamu tahu arah mana yang gelap, kamu jadi tahu harus menuju kemana. Mulai sekarang, setiap kali kamu merasa kesal, kecewa, atau tidak nyaman, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan dari situasi ini? Rasa tidak nyaman bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kejelasan yang sesungguhnya. Lozier menyebut, contrast brings clarity. Dari kontras, lahir kejelasan. Dan dari kejelasan, lahir kekuatan untuk menarik apa yang kita inginkan. Identifying and resetting your vibrational signal. Bayangkan, kamu ingin mendengar siaran radio favorit, tapi frekuensinya salah. Meskipun radionya menyala, kamu hanya akan dapat suara kersek-kersek. Begitu frekuensi diubah ke channel yang tepat, suara jernih langsung terdengar. Begitu pula dengan law of attraction. Kamu harus laras dengan frekuensi dari apa yang kamu inginkan. Michael J. Lozier menjelaskan bahwa semesta merespon sinyal getaran atau vibrasi yang kita pancarkan setiap saat, melalui pikiran, perasaan, dan energi kita. Masalahnya, banyak orang berharap sesuatu yang baik, tapi memancarkan sinyal yang berlawanan. Contoh sederhana, seseorang ingin lebih kaya, tapi pikirannya dipenuhi ketakutan akan kekurangan. Ingin cinta yang sehat, tapi terus merasa tidak layak dicintai. Ingin peluang besar, tapi hatinya penuh keraguan. Semesta tidak memberi kita apa yang kita inginkan, tapi apa yang selaras dengan getaran kita. Langkah-langkah mengidentifikasi dan mengubah sinyal getaran. 1. Sadari getaran saat ini. Perhatikan perasaanmu. Apakah kamu merasa tenang, semangat, atau justru cemas dan khawatir? Getaranmu selalu tercermin dari emosi dominanmu. 2. Ubah fokus. Jika getaranmu negatif, jangan lawan dengan berpura-pura positif. Arahkan fokusmu perlahan ke hal-hal kecil yang membuatmu tenang, bersyukur, atau bahagia. 3. Selaraskan dengan keinginan. Tanyakan, kalau keinginanku sudah terwujud, bagaimana perasaan aku? Rasakan perasaan itu seolah-olah hal itu sudah nyata. Inilah cara mengirim sinyal yang jelas dan kuat ke semesta. Analogi, seperti siaran radio, kamu tidak bisa mendengarkan musik klasik di channel dangdut. Kalau kamu ingin hasil yang baru, kamu harus ganti frekuensinya. Coba lihat keinginanmu saat ini. Apakah vibrasimu benar-benar cocok dengan hal itu? Atau kamu hanya berharap sambil tetap memancarkan ketakutan? Ingat, getaranmu adalah pesanmu kepada semesta. Semakin jernih sinyalnya, semakin cepat jawaban datang. Michael J. Lozier menekankan, change your vibration, change your life.
Ubah vibrasimu, maka hidupmu pun ikut berubah. Allowing the art of letting it in. Pernah merasa sudah berdoa, sudah berusaha berpikir positif, tapi keinginanmu belum juga terwujud? Bisa jadi bukan karena semesta menolak, tapi karena kamu sendiri belum mengizinkan hal itu masuk ke hidupmu. Michael J. Lozier menjelaskan bahwa Law of Attraction tidak pernah berhenti bekerja. Begitu kita memancarkan keinginan dengan vibrasi positif, semesta langsung mulai menyusunnya untuk kita. Tapi, seringkali kita sendiri yang memblokir alirannya dengan keraguan, rasa takut, dan pikiran negatif. Prinsip dasarnya sederhana, semesta tidak menahan apapun darimu. Hanya kamu yang belum membukakan pintu untuk menerimanya. Proses membuka pintu itulah yang disebut allowing atau mengizinkan. Bagaimana cara melatih sikap allowing? 1. Hilangkan keraguan. Setiap kali kamu ragu, kamu mengirim sinyal campur aduk ke semesta, seolah kamu menekan gas dan rem bersamaan. Percaya dan lepaskan hasilnya. 2. Berhenti mencari bukti. Banyak orang berkata, aku akan percaya kalau sudah melihat hasilnya. Padahal dalam Law of Attraction, kebalikannya yang benar. Aku akan melihat hasilnya karena aku sudah percaya. 3. Fokus pada rasa syukur. Rasa syukur adalah cara paling mudah untuk menurunkan resistensi. Ketika kamu bersyukur, kamu menandakan bahwa kamu siap menerima lebih banyak. 4. Lepaskan kebutuhan untuk mengontrol bagaimana caranya. Tugasmu adalah menentukan apa yang kamu inginkan, bukan bagaimana cara semesta mewujudkannya. Kadang, hasil datang lewat jalan yang sama sekali tak kamu duga. Analogi sederhana begini. Bayangkan kamu pesan makanan lewat aplikasi. Setelah pesan dikirim, kamu tidak perlu menelpon restoran setiap menit untuk memastikan pesananmu dibuat. Kamu cukup percaya bahwa sistem sedang bekerja. Begitu juga dengan Law of Attraction. Kalau saat ini kamu merasa, kok belum terjadi juga? Coba tanyakan, apakah aku sudah percaya sepenuhnya? Atau aku masih mengirim sinyal campur aduk antara percaya dan ragu? Lozier menutup bab ini dengan pesan sederhana tapi kuat. Kamu tidak bisa menarik sesuatu yang kamu inginkan jika kamu belum siap menerimanya. Jadi, izinkan dirimu percaya. Izinkan hal baik datang dan biarkan semesta melakukan bagiannya. 3-step formula for deliberate attraction. Banyak orang tahu teori Law of Attraction, tapi sedikit yang benar-benar bisa mempraktikannya dengan efektif. Nah, Michael J. Lozier memberikan 3 langkah sederhana yang bisa mengubah cara kamu menarik keberuntungan, cinta, rezeki, dan hal-hal baik ke hidupmu. 3 langkah ini adalah rumus dasar untuk menciptakan realitasmu dengan sengaja. Michael J. Lozier menyebut proses ini sebagai deliberate attraction, menarik dengan kesadaran dan niat yang jelas. Artinya, kamu tidak hanya berharap sesuatu terjadi, tapi secara sadar menciptakan kondisi agar itu terjadi. Langkah pertama, identify your desire. Tentukan keinginanmu. Semuanya dimulai dari kejelasan. Kamu harus tahu apa yang benar-benar kamu inginkan, bukan sekadar apa yang tidak kamu inginkan. Tuliskan secara spesifik, bagaimana rasanya, seperti apa bentuknya, dan kenapa kamu menginginkannya. Ingat, semesta tidak bisa bekerja dengan permintaan yang samar. Semakin jelas keinginanmu, semakin jelas sinyal yang kamu pancarkan. Langkah kedua, give your desire attention. Fokuskan perhatianmu. Setelah kamu tahu apa yang kamu mau, arahkan energi, pikiran, dan perasaanmu ke sana. Berikan perhatian pada hal-hal yang mendukung keinginanmu, bukan yang bertentangan dengannya. Contohnya, kalau kamu ingin lebih sehat, pikirkan hal-hal yang membuatmu bersemangat berolahraga, bukan keluhan tentang tubuhmu sekarang. Kalau kamu ingin rezeki lancar, syukuri setiap aliran uang yang masuk, sekecil apapun. Semakin banyak perhatian yang kamu berikan, semakin kuat sinyal getaran yang kamu kirim ke semesta. Langkah ketiga, allow it. Izinkan itu datang. Langkah terakhir ini adalah yang paling sulit bagi banyak orang, mengizinkan. Kamu harus membuka diri dan menurunkan resistensi. Lepaskan rasa takut, keraguan, dan kekhawatiran tentang bagaimana hasil itu akan datang. Lozier menggambarkan allowing sebagai pintu terbuka antara keinginan dan kenyataan. Semakin besar rasa percaya dan syukurmu,
semakin lebar pintu itu terbuka. Coba pikirkan satu hal yang sangat kamu inginkan dalam hidup. Tanya pada dirimu, apakah aku sudah benar-benar tahu bentuk keinginanku? Apakah aku memberi cukup perhatian positif kepada hal itu setiap hari? Apakah aku sudah mengizinkan hal itu datang tanpa rasa takut dan ragu? Kalau 3 hal ini kamu lakukan dengan konsisten, kamu tidak perlu memaksakan hasil. Semesta akan bekerja selaras dengan vibrasimu. Losier menutup bab ini dengan kalimat sederhana tapi dalam. You attract what you vibrate, not what you want. Kamu menarik bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu pancarkan. Banyak orang sudah punya impian, sudah fokus positif, tapi tetap saja hasilnya belum datang. Kenapa? Karena di balik semua harapan itu ada penghalang tak terlihat yang disebut doubt and resistance, keraguan dan perlawanan batin. Dan selama penghalang ini ada, keinginanmu seperti ditahan di depan pintu. Michael J. Lozier menegaskan, allowing atau mengizinkan bukan hanya tentang pasrah atau santai. Ini adalah proses aktif untuk menghapus hambatan dalam diri yang menghalangi aliran energi dari semesta. Apa itu doubt dan resistance? Doubt, keraguan, muncul ketika kamu mulai bertanya-tanya. Apakah ini benar-benar mungkin terjadi untukku? Resistance, perlawanan, muncul ketika kamu menganggap keinginanmu terlalu besar, terlalu sulit, atau tidak pantas untukmu. Keduanya mengirim sinyal campuran ke semesta. Ibarat mengemudi sambil menginjak gas dan rem bersamaan. Mobilmu tidak akan kemana-mana. Tanda-tanda kamu masih menyimpan doubt dan resistance. Kamu sering berkata "tapi" setelah mengungkapkan keinginanmu. Aku pengen sukses, tapi itu susah. Kamu merasa tidak layak menerima hal besar. Kamu terobsesi pada kapan dan bagaimana keinginanmu akan terwujud. Kamu merasa frustasi ketika hasil tidak datang cepat. Cara melepas doubt dan resistance adalah, pertama, ubah cerita dalam pikiranmu. Sadari kalimat-kalimat negatif yang muncul otomatis, lalu ubah menjadi afirmasi yang lebih memberdayakan. Dari, tapi ini susah, menjadi, akan ada jalan, meski aku belum tahu caranya. Yang kedua, bangun rasa percaya diri dan kelayakan. Yakinkan dirimu bahwa kamu layak menerima kebaikan. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena itu hakmu sebagai manusia. Yang ketiga, lepaskan kendali terhadap hasil. Kamu tidak perlu tahu bagaimana semuanya akan terjadi. Percaya bahwa semesta punya cara dan waktu yang lebih sempurna. Yang keempat, fokus pada rasa tenang dan syukur. Semakin kamu merasa cukup dan tenang di titik sekarang, semakin cepat keinginanmu bergerak mendekat. Analogi sederhana. Bayangkan keinginanmu seperti air sungai yang mengalir. Doubt dan resistance adalah batu-batu besar yang menghalangi aliran itu. Tugasmu bukan membuat air mengalir lebih deras, tapi menyingkirkan batu-batunya. Coba perhatikan keinginan terbesarmu hari ini. Apakah ada tapi kecil yang selalu muncul di belakangnya? Kalau ada, itulah tanda bahwa kamu masih menyimpan doubt atau resistance. Dan itulah yang perlu dilepaskan. Bukan keinginannya, tapi keraguannya. Lozier menutup bab ini dengan pesan sederhana. The speed of manifestation depends on how much resistance you remove. Kecepatan keinginanmu terwujud sangat ditentukan oleh seberapa banyak hambatan yang kamu lepaskan. Allowing statements, secret to removing doubt. Pernah merasa saat kamu mengucapkan afirmasi positif seperti aku kaya, aku sukses, atau aku bisa, tapi jauh di dalam hati kamu merasa tidak yakin? Nah, itulah sebabnya afirmasi saja seringkali tidak cukup. Kamu butuh allowing statements, cara cerdas untuk melatih pikiran agar benar-benar percaya. Michael J. Lozier menjelaskan bahwa allowing statements adalah kalimat yang membantu kita menurunkan resistensi secara bertahap. Beda dengan afirmasi biasa yang sering terasa terlalu jauh dari kenyataan, allowing statements memberi jembatan pikiran antara kondisi sekarang dan keinginan yang ingin kita tarik. Mengapa afirmasi biasa kadang gagal? Saat kamu berkata, aku kaya,
tapi realitamu masih berjuang, pikiran bawah sadarmu menolak pernyataan itu. Resistensi muncul, dan vibrasimu jadi campur aduk. Semesta menangkap kebingungan itu, bukan keinginannya. Allowing statements bekerja seperti jembatan. Ia tidak memaksa otak untuk percaya pada hal besar secara instan, tapi mengajak pikiran dan emosi untuk perlahan selaras dengan keinginan. Contoh, daripada berkata, "Aku kaya," ubah jadi, "Aku terbuka untuk menerima lebih banyak rezeki." Daripada, "Aku sehat," ubah jadi, "Tubuhku setiap hari belajar menjadi lebih sehat." Daripada, "Aku punya bisnis sukses," ubah jadi, "Aku sedang bergerak ke arah kesuksesan bisnis yang aku inginkan." Perhatikan bedanya. Afirmasi langsung bisa terasa tidak realistis, tapi allowing statements terasa masuk akal, sehingga pikiran bawah sadar lebih menerima dan vibrasimu lebih selaras. Cara membuat allowing statement sendiri. 1. Tulis afirmasi yang ingin kamu ucapkan. 2. Ubah kalimat itu menjadi bentuk proses atau kesediaan menerima. 3. Pastikan kalimat itu membuatmu merasa lega dan terbuka, bukan tertekan. Pikiran tidak suka dipaksa. Ia lebih mudah menerima perubahan kecil yang konsisten daripada perintah besar yang tidak sesuai kenyataan. Jadi, alih-alih berkata, "Aku harus percaya sekarang juga," katakanlah, "Aku sedang belajar untuk percaya." Itu jauh lebih jujur dan jauh lebih kuat. Michael J. Lozier menutup bab ini dengan pesan singkat. When you make it believable, you make it possible. Ketika kamu membuatnya dapat dipercaya, maka kamu juga membuatnya mungkin terjadi. Pernah merasa kamu sudah berusaha positif, sudah fokus, sudah percaya, tapi keinginanmu seperti tak kunjung datang? Tenang, bukan berarti law of attraction tidak bekerja. Justru sebaliknya, ia selalu bekerja. Hanya saja, kecepatannya tergantung satu hal, vibrasi dan resistensi dalam dirimu. Michael J. Lozier menjelaskan bahwa kecepatan manifestasi tidak bergantung pada keberuntungan, tapi pada seberapa jelas sinyal yang kamu pancarkan dan seberapa sedikit hambatan batin yang kamu punya. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kecepatan manifestasi. 1. Kejelasan keinginan. Semakin jelas kamu tahu apa yang kamu inginkan, semakin cepat semesta merespons. Keinginan yang kabur sama dengan sinyal lemah. Keinginan yang jelas sama dengan sinyal kuat. 2. Kekuatan vibrasi. Semakin sering dan konsisten kamu fokus pada keinginanmu dengan perasaan positif, semakin kuat sinyal yang kamu kirim. Getaran positif seperti rasa percaya, antusias, dan syukur mempercepat proses. 3. Tingkat resistensi atau perlawanan batin. Semakin besar keraguan, ketakutan, atau rasa tidak layak dalam dirimu, semakin lambat prosesnya. Resistensi ibarat rem tangan pada mobil. Meski gas sudah diinjak, laju tetap tertahan. Semesta bekerja dengan cara yang sama. Contoh sederhana, bayangkan kamu memesan paket online. Kalau alamatmu jelas, atau keinginanmu jelas, paket cepat sampai. Kalau kamu tenang dan percaya, atau vibrasi kuat, kamu tinggal tunggu. Tapi kalau kamu terus ubah alamat atau batalkan pesanan, atau resistensi tinggi, pengiriman jadi makin lama. Semesta bekerja dengan cara yang sama. Cara mempercepat proses manifestasi. Perjelas apa yang kamu mau. Gunakan kontras untuk menemukan keinginan. Perkuat vibrasimu lewat syukur, afirmasi ringan, dan perasaan positif. Lepaskan keraguan. Percaya bahwa semesta tahu jalan terbaik. Nikmati prosesnya, bukan hanya hasilnya. Kalau saat ini keinginanmu belum terwujud, jangan langsung berpikir, ini tidak berhasil. Tanyakan pada diri sendiri, apakah sinyalku sudah jelas? Apakah vibrasiku konsisten positif? Atau aku masih menahan rem dengan keraguan? Lozier menutup bab ini dengan kalimat kuat. The only thing that delays manifestation is resistance in ourselves. Satu-satunya hal yang menunda manifestasi adalah resistensi dalam diri kita sendiri.
The importance of appreciation and gratitude. Kalau ada satu trik rahasia untuk mempercepat datangnya keinginanmu, ini dia. Syukur. Bukan sekedar ucapan terima kasih, tapi getaran hati yang kuat. Syukur membuat sinyalmu ke semesta semakin jelas dan semakin cepat hal baik datang. Michael J. Lussier menjelaskan bahwa appreciation dan rasa syukur adalah salah satu getaran energi tertinggi yang bisa kita pancarkan. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur atas apa yang kita punya sekarang, kita menunjukkan pada semesta bahwa kita siap menerima lebih banyak. Mengapa syukur begitu kuat? Saat kamu bersyukur, kamu fokus pada kelimpahan bukan kekurangan. Saat kamu menghargai hal kecil, kamu menarik lebih banyak hal yang bisa dihargai. Saat kamu berterima kasih atas hal yang belum datang seolah itu sudah terjadi, kamu memperkuat keyakinanmu sendiri. Contoh nyata, orang yang setiap hari bersyukur atas rezeki kecil, uang receh, makanan, senyuman, bantuan, akan mulai menerima lebih banyak rezeki tanpa disadari. Orang yang terus mengeluh tentang kekurangan, justru memperbesar getaran kekurangan itu, dan menarik lebih banyak hal yang sejalan dengan keluhan tersebut. Syukur bekerja seperti penguat sinyal Wi-Fi. Kalau sinyal lemah, keinginanmu butuh waktu lama untuk sampai. Tapi dengan syukur, sinyal menjadi jernih, kuat, dan stabil. Cara melatih apresiasi dan syukur setiap hari. 1. Buat jurnal syukur. Tulis minimal 3 hal kecil yang kamu hargai setiap hari. Kunci utamanya bukan berapa besar hal itu, tapi bagaimana kamu merasakannya. 2. Ucapkan terima kasih secara sadar. Ketika kamu menerima hal baik, sekecil apapun, katakan dalam hati, terima kasih semesta. 3. Rasakan emosi syukur itu. Syukur bukan hanya tentang kata-kata. Saat kamu benar-benar merasakannya, vibrasimu naik drastis. 4. Bersyukur bukan hanya saat hal besar terjadi. Justru syukur kecil yang konsisten setiap hari memperkuat frekuensi penerimaan kita. Coba perhatikan, orang-orang yang terlihat beruntung seringkali bukan yang paling kaya atau paling pintar, tapi mereka selalu punya hati yang mudah bersyukur. Itulah kenapa hidup mereka terasa mengalir. Lussier menutup bab ini dengan kalimat kuat. The more you appreciate, the more things you will have to appreciate. Semakin banyak kamu bersyukur, semakin banyak alasan untuk bersyukur yang akan datang padamu. How to use the law of attraction for others. Pernahkah kamu perhatikan, ketika seseorang hadir dengan energi positif, seluruh suasana ruangan bisa ikut berubah? Senyum satu orang bisa menular ke banyak orang. Nah, law of attraction juga bekerja dengan cara yang sama. Energi kita bisa mempengaruhi orang lain, bahkan tanpa kata-kata. Michael J. Lussier menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemancar energi. Ketika kita berada di sekitar seseorang, kita menangkap getaran mereka, sadar atau tidak. Inilah alasan mengapa berada di sekitar orang optimis membuat kita ikut semangat, sedangkan berada di sekitar orang negatif membuat energi kita turun. Prinsip pentingnya, kamu tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kamu bisa mengontrol energi yang kamu pancarkan ke mereka. Cara menggunakan law of attraction untuk orang lain. 1. Fokus pada hal positif dari orang itu. Alih-alih memikirkan kekurangan mereka, fokuslah pada hal-hal baik yang mereka punya. Pikiranmu akan memperkuat getaran positif terhadap orang itu, dan seringkali mereka akan merespons energi itu secara alami. 2. Bayangkan mereka dalam kondisi terbaiknya. Visualisasi bukan hanya untuk dirimu sendiri. Kamu bisa bayangkan orang lain dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, dan tenang. Energi visualisasi ini ikut mempengaruhi interaksi kalian. 3. Jaga vibrasimu tetap tinggi. Kalau kamu ikut turun ke vibrasi negatif mereka, kamu kehilangan pengaruh positifmu. Tapi kalau kamu stabil di energi tinggi, kamu justru bisa menarik mereka naik ke frekuensimu. 4. Berikan niat baik bukan paksaan. Ingat, kita tidak mengubah orang. Kita hanya mengirimkan energi dan niat baik, lalu membiarkan mereka merespon sesuai pilihannya. Contoh nyata, saat kamu tenang di tengah tim kerja yang panik, energi tenangmu bisa membuat suasana lebih stabil.
Saat kamu terus percaya pada potensi seseorang, perlahan mereka mulai melihat dirinya seperti yang kamu lihat. Ketika kamu memaafkan, tanpa banyak kata, hubungan bisa mencair dengan sendirinya. Kita sering mengira bahwa perubahan harus lewat kata-kata dan tindakan keras. Padahal, energi yang kita pancarkan jauh lebih kuat. Kalau kamu ingin orang-orang di sekitarmu menjadi lebih positif, mulai dari dirimu sendiri. Lozier menutup bab ini dengan kalimat, "The best way to influence others is to raise your own vibration." Cara terbaik mempengaruhi orang lain adalah dengan menaikkan vibrasimu sendiri. Summary of the Law of Attraction. Setelah semua pembahasan tentang pikiran, getaran, dan cara menarik keinginan, banyak orang masih bertanya, jadi intinya gimana sih cara kerja Law of Attraction ini? Jawabannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa kalau kamu benar-benar menerapkannya. Michael J. Lozier merangkum seluruh isi bukunya menjadi 3 pilar utama yang membentuk dasar Law of Attraction. Pertama, kamu selalu memancarkan getaran. Setiap pikiran dan perasaanmu adalah sinyal energi yang dikirim ke semesta. Semesta tidak membedakan baik atau buruk, ia hanya merespons getaranmu. Itulah sebabnya kamu menarik pengalaman yang selaras dengan energi yang kamu pancarkan, sadar atau tidak sadar. Kedua, fokus menentukan apa yang kamu tarik. Semesta tidak mengenal kata tidak. Saat kamu berkata, "Aku nggak mau gagal," semesta hanya mendengar gagal. Fokuslah pada apa yang kamu inginkan, bukan apa yang kamu takuti. Energi mengikuti arah fokus, dan hasil mengikuti arah energi. Yang ketiga, allowing atau mengizinkan adalah kunci. Setelah menentukan keinginan dan fokus, kamu harus membuka diri untuk menerima. Hilangkan keraguan, lepaskan kontrol berlebihan, dan percayakan hasilnya pada semesta. Rasa syukur dan ketenangan batin mempercepat proses manifestasi. Proses praktis 3 langkah. Deliberate attraction. Pertama, identify your desire. Tentukan dengan jelas apa yang kamu inginkan. Kedua, give it attention. Fokuskan pikiran, perasaan, dan energi positif pada keinginan itu. Ketiga, allow it. Lepaskan resistensi dan izinkan hal itu datang dengan cara terbaiknya. Law of Attraction bukan ilmu sihir. Ia juga bukan tentang berpikir positif lalu duduk diam. Ia adalah tentang kesadaran bahwa kamu punya kekuatan untuk mengarahkan energi dan pengalaman hidupmu sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil. Bersyukur setiap hari, memilih fokus yang baik, dan menjaga vibrasimu tetap tinggi. Semesta akan menjawab energi itu dengan cara yang mungkin tidak kamu duga, tapi selalu tepat waktu. Lozier menutup bukunya dengan kalimat indah. You attract what you give your energy, attention, and focus to, whether wanted or unwanted. Kamu menarik apapun yang kamu beri energi, perhatian, dan fokus, entah kamu menginginkannya atau tidak. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, ubahlah dulu frekuensi yang kamu pancarkan, karena dunia di luar hanyalah cermin dari dunia di dalam. Di dunia ini banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi ada satu hal yang selalu bisa kita kendalikan, getaran yang kita pancarkan. Dan dari sinilah semua keajaiban bermula. Law of Attraction bukan tentang duduk diam dan berharap. Ia adalah tentang kesadaran, tentang bagaimana setiap pikiran, setiap perasaan, dan setiap fokus kita membentuk realitas yang akan kita jalani. Kita semua adalah magnet hidup. Ketika kita fokus pada kelimpahan, kelimpahan datang. Ketika kita fokus pada rasa cukup, kebahagiaan mengalir. Ketika kita bersyukur atas hal kecil, semesta membalas dengan hal yang besar. Kita tidak perlu tahu bagaimana caranya, semua akan datang. Tugas kita hanyalah jelas pada apa yang diinginkan, memancarkan vibrasi yang selaras, dan mengizinkan semesta bekerja dengan cara terbaiknya. Dan percayalah, semesta selalu mendengarkan getaranmu. Mulailah hari ini, ubah fokusmu, naikkan vibrasimu, dan izinkan keajaiban menghampiri hidupmu. Karena kamu tidak sekedar pengamat hidup, kamu adalah penciptanya.